Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu materi perkembangan sosial peserta didik. Saya di sini Muhammad Mulyana, Jotumbulangi A40120073 sebagai moderator. Bersama rekan saya yaitu Perkenalkan, nama saya Dewa Ayu Astiani, nomor sabuk A40120083. Perkenalkan, nama saya Rika, sabuk A40120062. Perkenalkan, nama saya Nurul Afika, stambuk A40120058. Stambuk A40120077. Saya Suci Aini dengan stambuk A40120054. baik. Untuk materi pertama langsung saja dibacakan oleh Saudari Dewa Ayu Astiani. Kepada Dewa Ayu Astiani saya persilahkan. Terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan menjelaskan pengertian perkembangan sosial. Menurut Harlock, perkembangan sosial berarti perolehan kemampuan perilaku yang sesuai dengan tuntutan sosial dengan perilaku yang dapat diterima secara sosial. Memenuhi tuntutan yang diberikan oleh kelompok sosial dan memiliki sikap yang positif terhadap kelompok sosialnya. Syamsul Yusuf mengatakan bahwa perkembangan sosial merupakan pencapaian kematangan dalam hubungan sosial. Perkembangan sosial dapat pula diartikan sebagai proses belajar untuk menyesuaikan diri terhadap norma-norma kelompok, moral, dan tradisi, meleburkan diri menjadi satu kesatuan dan saling berkomunikasi. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, selanjutnya pembahasan materi kedua yaitu oleh Saudari Rizky Arifka. Rizky Arifka, saya persilahkan. Karakteristik teori perkembangan sosial. Pada usia ini, anak mulai memiliki kesanggupan menyesuaikan diri sendiri kepada sikap yang bekerja sama atau mau memperhatikan kepentingan orang lain. Berkat perkembangan sosial, anak dapat menyesuaikan dirinya dengan kelompok teman sebayanya maupun dengan lingkungan masyarakat. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, selanjutnya pembacaan materi ketiga oleh Nurul Afika. Saudari Nurul Afika, saya persilahkan. Materi ketiga yaitu bentuk-bentuk tingkah laku sosial. Yang pertama, pembangkangan, yaitu bentuk tingkah laku melawan. Tingkah laku ini terjadi sebagai reaksi terhadap penerapan disiplin atau tuntutan orang tua dan lingkungan yang tidak sesuai dengan kehendak anak. Yang kedua, agresif. Perilaku menyerang balik secara fisik maupun kata-kata. Agresif merupakan bentuk reaksi terhadap rasa frustasi. Yang ketiga, berselisih atau bertengkar, yaitu terjadi apabila anak merasa terganggu oleh sikap dan perilaku orang lain. Yang keempat, menggoda, yaitu serangan balik dalam bentuk ejekan atau cemoohan. Yang kelima, persaingan, keinginan untuk melebihi orang lain. Keenam, kerjasama, yaitu sikap mau bekerja sama dengan orang lain. Ketujuh, tingkah laku berkuasa, yaitu sejenis tingkah laku menguasai situasi sosial. Kedelapan, mementingkan diri sendiri dalam memenuhi keinginannya. Kesembilan, simpati, yaitu sikap emosional yang mendorong individu untuk menaruh perhatian terhadap orang lain. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, selanjutnya pembacaan materi keempat oleh Saudara Fadil Wijaya. Kepada Fadil Wijaya, saya persilahkan. Ya, oke. Selanjutnya saya akan membacakan materi tentang faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan sosial. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi perkembangan sosial. Yang pertama itu ada lingkungan keluarga, yang kedua kematangan, yang ketiga status sosial ekonomi, yang keempat pendidikan, dan yang kelima kapasitas mental, yaitu meliputi emosi dan inteligensi. Oke, yang pertama saya akan menjelaskan tentang lingkungan keluarga. Oke, lingkungan keluarga merupakan lingkungan pertama yang memberikan pengaruh terhadap aspek perkembangan anak, termasuk perkembangan sosialnya. Kondisi dan tata cara kehidupan keluarga merupakan lingkungan yang kondusif bagi sosial anak. Proses pendidikan yang bertujuan mengembangkan kepribadian anak lebih banyak ditekankan di lingkungan keluarga, meliputi pola pergaulan, etika, berinteraksi dengan orang lain, dan banyak ditentukan oleh lingkungan keluarga itu sendiri. Terus, selanjutnya ada kematangan. Untuk kematangan sendiri, dapat bersosialisasi dengan baik
memerlukan kemampuan fisik dan psikis sehingga mampu mempertimbangkan proses sosial, memberikan dan menerima nasihat orang lain, memerlukan kematangan intelektual dan emosional. Di samping itu, kematangan dalam berbahasa juga sangat menentukan. Terus selanjutnya ada status sosial ekonomi. Kehidupan sosial sangat dipengaruhi oleh kondisi sosial ekonomi keluarga dalam masyarakat. Perilaku anak akan banyak mempertimbangkan kondisi normatif yang telah ditanamkan oleh keluarganya. Yang keempat, ada pendidikan. Pendidikan adalah proses sosialisasi anak yang terarah. Hakikat pendidikan sebagai proses pengoperasian ilmu yang normatif. Anak memberikan warna kehidupan sosial anak itu dalam masyarakat dan kehidupan mereka di masa yang akan datang. Yang terakhir, kapasitas mental, yaitu emosi dan inteligensi. Kemampuan berpikir dapat mempengaruhi banyak hal, seperti kemampuan belajar, memecahkan masalah, dan berbahasa. Perkembangan emosi berpengaruh sekali terhadap perkembangan sosial anak. Anak yang berkemampuan intelektual tinggi akan berkembang dengan baik. Oleh karena itu, jika perkembangan ketiganya seimbang, maka akan sangat menentukan keberhasilan perkembangan sosial anak tersebut. Oke, sekian dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih untuk pembacaan materi selanjutnya oleh Saudari Suci Aini. Kepada Saudari Suci Aini, saya persilahkan. Saudari Suci Aini, saya persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengaruh perkembangan sosial terhadap tingkah laku. Dalam perkembangan sosial anak, mereka dapat melahirkan dirinya dan orang lain. Pemikiran itu terwujud dalam refleksi diri yang sering mengarah ke penilaian diri dan kritik dari hasil pergaulan dengan orang lain. Hasil pemikirannya tidak akan diketahui oleh orang lain, bahkan sering ada yang merahasiakannya. Pikiran anak sering dipengaruhi oleh ide dan teori yang menyebabkan sikap kritis terhadap situasi dan orang lain, termasuk pada orang tuanya. Kemampuan abstraksi anak sering menimbulkan kemampuan menyalahkan kenyataan dan peristiwa-peristiwa dengan keadaan bagaimana yang semestinya menurut alam pikirannya. Di samping itu, pengaruh egosentris sering terlihat dalam perwujudan dua wujudan. Yang pertama, cita-cita dan idealisme, kemudian yang kedua, kemampuan berpikir. Selanjutnya, saya akan menerangkan tentang cara pengoptimalan perkembangan sosial anak. Senam bayi adalah salah satu kegiatan yang bisa dikatakan sebagai bentuk permainan gerakan pada bayi. Tujuannya untuk merangsang pertumbuhan dan perkembangan serta kemampuan pergerakan bayi secara optimal. Kemampuan sosialnya memberikan dukungan untuk bersosialisasi dan melatih agar anak terampil melakukan interaksi dan komunikasi. Anak diberi kesempatan untuk bergaul dengan orang lain dan tidak memberikan perlindungan yang berlebihan yang tidak sewajarnya. Baiklah, sekian materi yang saya paparkan, dikembalikan kepada moderator. Baiklah, itulah penjelasan materi hasil diskusi kami. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.